Jadi karena itu sudah berjalan, jadinya ya ini juga akibat karena opa-opa. Jadi hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami Mbak Clara Sinta untuk datang ke Komnas Perempuan. Agendanya adalah untuk membuat pengaduan atas apa yang dialami oleh Mbak Clara dan apa juga yang terkait persoalan hukum. Klien kami ini di sini mengadu karena dia merasa adalah seorang korban dari satu peristiwa adanya dugaan hubungan suaminya dengan wanita lain yang sedang melakukan aktivitas video call seks atau dikenal VCS yang kemarin sempat ramai di pemberitaan atau viral. Namun demikian, apa yang dia alami ya sangat merugikan, artinya merugikan rumah tangganya juga, lalu merugikan secara nama baiknya, merugikan pekerjaannya, yang dimana pada saat peristiwa itu sampai sama suami pisah ya, sama suami sempat pisah, lalu juga nama baik dan anak-anaknya. Nah, namun demikian saya sempat menyarankan kepada klien saya untuk tidak melakukan upaya hukum, tapi lebih utama adalah penyelesaian internal dulu di keluarga, ya, supaya juga Clara juga bisa lebih menenangkan diri, gitu ya. Jadi saya walaupun selaku penasihat hukum, saya tidak menyarankan Clara pada saat itu untuk mengambil langkah hukum terhadap si Mbak Indah. Namun demikian, yang sungguh mengejutkan, mengagetkan adalah klien kami Mbak Clara mendapatkan somasi dari Indah melalui kuasa hukumnya, sehingga Mbak Clara di situ juga kaget, bingung, dan merasa sebagai orang awam, saya korban, kenapa saya yang disomasi, dan dalam somasi itu secara sepengetahuan orang awam atau kacamata Mbak Clara, kenapa saya dimintain duit sampai sampai miliaran rupiah. Saya sudah menjadi korban, kenapa saya disomasi secara hukum, dituntut dan diwajibkan untuk membayar kerugian daripada Indah, gitu, daripada saudari Indah. Nah, ini yang menyebabkan dan yang mendorong keinginan daripada Mbak Clara untuk mendapatkan keadilan, ya, melalui pengaduan di Komnas Perempuan ini. Karena buat Mbak Clara ngerasa nggak adil gitu loh. Ini kan pelakunya perempuan, korbannya perempuan. Sudah bagus Mbak Clara nggak menuntut ganti rugi, ya, maupun secara perdata maupun pidana kepada Mbak Tri Indah. Nah, namun demikian, kenapa sebaliknya justru di saat klien kami ingin menenangkan diri, fokus dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya yang kemarin sempat berantakan akibat dari perbuatannya yang kami duga dilakukan oleh saudari Indah dan saudara Lexa ini, kenapa malah Clara yang disomasi dan secara pengetahuan awalnya malah dimintain ganti rugi lah, gitu. Itu kenapa hari ini kami membuat pengaduan ke Komnas Perempuan. Tapi ada rencana untuk kami siap menghadapi, ya, jalur hukum yang ditempuh oleh pihak mereka. Begitu juga kami juga akan siap melakukan upaya-upaya hukum yang kami anggap perlu ke depan. Berarti masih dalam waktu dekat ya Bang? Ya, kami masih sedang pertimbangkan. Ya, justru disinilah kita bisa melihat siapa yang bijak, siapa yang tidak. Korbannya klien kami, tapi klien kami ini tidak melakukan upaya hukum terhadap pelakunya, yang kami duga pelaku, malah yang kami duga pelaku itu malah yang mengambil upaya hukum terhadap klien kami. Jadi saya cukup respect kepada klien saya juga, karena dia lebih mengedepankan sesuatu yang bijak, gitu ya, daripada untuk mengambil upaya-upaya hukum sementara ini. Mungkin respon dari pihak Komnas Perempuannya seperti apa, dan ada pendampingan psikolog nggak sih ke depannya, karena kan mungkin Mbak Clara juga mengalami traumatis atau seperti Mungkin bisa ditanyakan langsung yang tadi bilang.
respon dari pihak Komnas seperti apa? Kalau tadi respon dari pihak Komnas, namanya juga Komnas Perempuan ya, mereka itu mendengarkan bukan secara mata hukum, tapi lebih ke mata perempuan. Jadi mereka paham kita hidup di negara hukum ini, apapun tindakan yang siapapun perbuat itu pasti akan ada impact-nya. Tapi betul, tapi mereka di sini nggak melihat itu. Mereka lebih melihat ke apalagi terlebih lagi posisi saya ini istri sah, punya kekuatan hukum lagi di depan agama dan hukum, itu menjadi nilai plus tambah lagi untuk mereka semakin pembelaan sama saja, tapi mereka akan lebih mengerti posisi saya ini dirugikan gitu. Saya ini posisinya saya yang dirugikan gitu, saya dirugikan dan saya pun sejauh ini untuk langkah hukum nanti Mas Sunan sendiri, kuasa hukum saya yang mengambil langkah tersebut, saya tidak bisa membeberkan, saya akan melaporkan, saya nggak bisa beberkan apapun, itu menjadi rahasia kami sebenarnya. Tapi pada awalnya, pada saat itu saya tidak mengambil langkah hukum karena saya hanya ingin hidup tenang aja, Mas. Bagaimanapun sikap saya kemarin viral segala macam itu adalah bentuk dari reaksi atas kejahatan yang saya ketahui. Ya balik lagi, istri mana yang bisa kuat suaminya seperti itu kok. Pokoknya balik lagi ke pihak Komnas, semuanya pada responnya sangat baik, mereka mendukung saya. Terlebih lagi ya, saya di sini korbannya saya istri. Ada rencana pendanaan? Jadi karena itu sudah berjalan, jadinya ya ini juga akibat karena obat dari psikiater saya udah minum rutin, jadi alhamdulillah saya jadi kuat nih. Nih lebih tenang untuk saat ini. Kalau kemarin memang memaksakan untuk bisa ngobrol kali ya. Kalau sekarang udah lebih tenang ya karena masih dalam pengaruh obat sih. Kemarin yang bikin pampers itu ada ini nggak, Clara? Ada mungkin respon dari mas suami atau apa dari Indahnya setelah jumpa pers kemarin? Oke, aku izin jawab dulu ya. Kalau untuk pekerjaan sih pasti imbas dong, kan saya kan owner, maksudnya mood kerja itu jadi udah nggak ada, nol total. Saya jadi banyak di kamar, kadang-kadang buat story tetap harus melanjutkan, tapi moodnya beda, bukan imbas. Kalau untuk respon tadi, respon dari mereka tetap kirim somasi ya, dengan permintaan sejumlah uang. Jadi tetap mengupayakan untuk berdamai. Ini saya awam ya, mengupayakan untuk berdamai, tapi jalurnya itu jalur uang dulu nih. Ya saya mohon maaf kalau salah, pengetahuan saya seperti itu. Selanjutnya kalau untuk dari mata hukumnya, ya Kak Sunan sendiri yang bisa menafsirkan somasi. Tapi kalau komunikasi masih melalui Kak Sunan, biar lebih stabil sih. Soalnya kalau kita yang komunikasi langsung direct, ntar malah jadi cekcok dan bakal muter-muter terus permasalahan gitu, saling nyalain gitu. Tapi kalau dari Kak Clara sendiri, memang apakah sudah membuka untuk maaf soalnya? Saya itu jangankan sama suami ya, sama saudari Indah aja sebenarnya saya tuh udah memaafkan. Ya itu apa yang disampaikan betul, karena dari awal kejadian dia tidak pernah, Clara tidak pernah bilang, bang tolong laporin, bang ambil langkah hukum, bang tolong somasi, tolong tuntut, tidak pernah. Ya tidak pernah. Jadi apa yang disampaikan barusan oleh Clara itu benar adanya, bahwa memang dari awal dia cuma kepengen semuanya baik atau bisa pulih kembali tanpa harus ada upaya-upaya hukum gitu. Kalau proses persidangan cerai sudah ada tanggal gitu? Nanti masih ini ada, tapi masih aja di itu. Tapi benar-benar tekad pengen cerai ya, Clara? Insya Allah ya, semoga Allah kuatin dulu ya. Dia lagi banyak bawa kaul aja. Ya Allah yang jawab, saya nggak mampu. Kunjungan ke sana ini kapan ada lagi? Nanti kita tunggu dari Komnas Perempuan sendiri juga akan info kepada kita untuk langkah-langkah selanjutnya melalui nanti email. Kondisi anak-anak gimana Kak Clara? Masih sama Kak Clara dua-duanya atau gimana? Yang kecil bolak-balik, tapi kalau yang gede kan sama saya. Usia mereka belum ngerti ya, tapi udah bisa paham lah, udah bisa kayak paham kok papanya sama maminya lagi cuman tetap ceria gitu. Setelah alasannya apakah kalau ditanya misal papanya di mana? Itu dia lagi bingung apa lagi mbak alasannya. Dan udah bisa juga keluar kota. Iya. Mas tapi masih dapat nafkah atau gimana? Wah itu saya
jujurnya nggak mau jawab. Bagaimanapun saya tuh jujur masih punya hati untuk, ya kalau kemarin-kemarin kan lagi emosi ya, makanya apa-apa viralin, apa-apa upload, saya nggak bisa berpikir jernih. Cuman karena udah berpikir jernih sekarang, untuk itu saya nggak usah jawab dulu. Pasti apa? Oke. Dah. Hah? Perempuan sendiri tadi apa ya? Kalau dari Komnas Perempuan sendiri yang tadi saya sampaikan, mereka itu berbicara bukan pakai mata hukum, lebih ke namanya juga di ruang konseling, lebih ke curhat pribadi sih kita ya Kak, gitu kayak perempuan sama-sama perempuan mendengarkan gitu loh. Ya Komnas Perempuan sih responnya bagus sih, baik, mereka juga siap untuk mendukung saya, terlebih lagi juga saya punya kekuatan di sini, saya seorang istri yang punya kekuatan hukum dan agama juga, jadi mereka lebih akan membantu sih Kak untuk proses apapun selanjutnya ke depan. Oke. Ibu mungkin selaku tim kuasa hukum juga kan mungkin seperti apa sih tadi perkembangannya sendiri di Komnas? Iya benar, pada dasarnya tadi Clara menceritakan apa saja yang terjadi, apa saja yang dilakukan, dan pada intinya adalah Komnas Perempuan mendukung dan memberikan pendampingan ke depannya, dan juga mungkin jika dibutuhkan akan memberikan surat untuk penguatan apa saja yang diperlukan untuk Clara jika memang ada masalah hukum. Kak Clara, mungkin sebenarnya aku turut prihatin